Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari bersama dari mengenal ahkam as-salah, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah yang menjadi rukun Islam, iqamus salah, menegakkan salat. Dan kita sudah pernah menyampaikan bahwasannya lafaz menegakkan salat pada hadis Jibril alaihissalam ketika beliau alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamas salah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yang kedua setelah syahadat adalah iqamas salah, menegakkan salat. Walaysa as-salah wa lam yaqul as-salah faqat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan salat, tapi menegakkan salat. Di sana sebuah isyarat bahwasanya tidak semua orang yang melakukan salat itu menegakkan salat. Wa min haula, di antara mereka yang tidak menegakkan salat adalah mereka yang memiliki kemunafikan di dalam dirinya. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Orang-orang munafikin waliyadzubillah, nasallallahu samil afiyah, diabadikan akhlak mereka di dalam Al-Quran agar kita tidak tasyabbuh. Kadang kita kalau berpikir tentang tasyabbuh itu hanya berkaitan dengan fisik, hanya berkaitan dengan pakaian, celana, sepatu, ya, dan lain sebagainya. Bahkan menggunakan jas dikatakan tasyabbuh, ya. Tasyabbuh itu di dalam Al-Quran tidak hanya berkaitan dengan fisik, tapi juga berkaitan dengan perbuatan-perbuatan batin, sikap, akhlak, muamalah. Kita dilarang untuk tasyabbuh juga dengan orang-orang munafikin, ya. Jadi kaum muslimin jangan hanya sibuk dengan tasyabbuh yang sifatnya fisik, tapi juga hati-hati dari tasyabbuh yang sifatnya non fisik, seperti semangat dalam beribadah, ya. Orang munafikin la ya'tuna salata illa wa hum kusala, di surat At-Taubah. Mereka itu tidak salat kecuali malas-malasan. Dan kita sudah pernah sampaikan, malas dalam salat itu terbagi menjadi dua, ya. Malas dalam melaksanakannya dan malas dalam mencari tahu bagaimana melaksanakannya, ya. Malas dalam menegakkan salat, al-kasal an fi'liha, malas dalam melakukannya. Dan malas yang kedua al-kasal anil ilmi biha, malas dalam mencari tahu ilmu tentangnya. Keduanya juga malas, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang bersemangat untuk beribadah itu persis seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walau aradul khuruja la a'addu uddatan." Wahai Muhammad, sahabat-sahabatmu itu yang niat keluar jihad itu ada ciri-cirinya, ya. Orang-orang yang niat untuk berjihad itu ada ciri-cirinya, dan ini semua berlaku pada seluruh ibadah. Orang yang sholatnya niat dan tidak malas itu ada ciri-cirinya.
Orang yang ingin berjihad ada ciri-cirinya. Orang yang ingin semangat berpuasa ada ciri-cirinya. Ya. Apa ciri-cirinya? La a'addu uddatan. Mereka akan melakukan persiapan pasti. Ya. Dan itu sebenarnya sesuai dengan tabiat manusia. Manusia kalau mau ngelamar kerja saja, ya, mau ngelamar kerja, besok mau ngelamar kerja di apapun, ikut tes dimanapun, atau ikut bukan hanya kerja, daftar sekolah, tes sekolah. Kalau memang dia ingin diterima di sekolah tersebut, apa yang dia lakukan? Persiapan. Ya. Bahwa apa yang bisa dibawa, pelajari apa yang bisa dipelajari. Bahkan sampai belajar soal-soal tes tahun-tahun sebelumnya. Ya. Gimana cara supaya bisa lolos ikut tes, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Dia akan bahkan membrowsing soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya 1-2 tahun, 10 tahun mundur. Dulu ketika saya masih SMA itu guru matematika, supaya menunjukkan anak-anak itu niat ingin lolos dulu ujian Eptanas. Ya, Eptanas ya. Dikasih soal matematika 5 tahun yang lalu. Kira-kira polanya tidak jauh-jauh dari itu. Persiapan untuk urusan dunia itu akal kita cerdasnya luar biasa dan persiapannya luar biasa hebat. Anda mau rihlah ke Gucci aja. Ya. Persiapan yang pertama apa? Bikin grup WA dulu. Ya. Grup rihlah Gucci 2025 libur sekolah. Ya. Persiapannya luar biasa. Untuk urusan dunia cerdas. Giliran untuk urusan akhirat pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Nggak mau tahu, nggak urusan. Nggak tahu lah. Yang penting sholat, gue diterima. Nggak tahu lah. Yang penting sholat, urusan diterima nggak itu bukan urusan saya. Yang penting saya sholat. Untuk urusan dunia kita nggak kayak gitu. Hebat sekali untuk urusan dunia. Ya. Persiapannya luar biasa matang, cerdas, penuh dengan strategi. Tapi untuk urusan ibadah sangat minim strategi. Ya. Dan itu diabadikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran supaya kita tidak begitu. Ya. Tidak tasyabuh dengan akhlaknya para munafikin, sholatnya malas, atau sholatnya semangat tapi pas ngelakon ini pas melaksanakannya. Adapun ketika mempelajari ilmu untuk sholat dia malas. Dia buat apa? Sholat itu bukan hanya modal semangat. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran orang-orang yang sholatnya akan membawa manfaat dunia akhirat. Dunia akhirat Allah jamin. Tidak mungkin tidak. Allah berjanji. Tidak mungkin tidak sukses. Pasti sukses, berhasil dunia akhirat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu sudah jaminan. Qad aflahal mu'minun, tertulis dalam Al-Quran, termaktub, antum setiap buka ayat itu ada, supaya antum tahu bahwa ini janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, khashi' itu orang yang khusyuk. Khashi'un berarti jamak, ya, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Al-khusyuk kita sudah sebutkan maknanya adalah menghadirkan hati di dalam salat. Dan tidak mungkin orang menghadirkan hati dalam salat kecuali memenuhi 2 hal. Yang pertama ilmu terhadap gerakannya, yang kedua ilmu terhadap perkataannya. Tapi sedikit orang yang mau belajar tentang itu. Itu musibah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan kaum munafikin dan agar kita tidak tasyabuh dengan mereka di dalam ibadah-ibadah kita. Baik. InsyaAllah ta'ala kita masuk di pertemuan malam hari ini berkaitan dengan bab salatil jamaah, bab salat berjamaah. Ini bab yang sangat urgent, bab yang sangat penting. Dan jumhur fuqaha itu mengatakan salatul jamaah sunnah muakkadah illa al-hanabilah, kecuali Imam Ahmad. Ya. Kalau antum meyakini wajibnya salat berjamaah, sesungguhnya antum sudah mengikuti fikihnya Imam Ahmad. Ya, hanya saja yang menyampaikan kepada antum tidak menyampaikan kalau itu berasal dari Imam Ahmad. Dia kira langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Padahal itu disampaikan istinbat ahkamnya, dalilnya sama. Nanti kita akan jelaskan. Satu dalil jumhur fuqaha melihat itu tidak wajib. Dalil yang sama Imam Ahmad mengatakan itu wajib. Dan dalilnya familiar, antum sudah baca insyaallah taala. Yang pertama, syuri'at li ajli tawasul wat tawadud wa adamit taqatu'. Ya. Nikmat Islam termasuk nikmat yang paling besar adalah menjadikan kaum muslimin melepaskan ego mereka yang tadi kepentingannya adalah tentang saya. Begitu bicara Islam adalah kepentingannya tentang kita atau tentang kami. Yang tadi bicaranya adalah maslahat saya, sekarang berbicara tentang maslahat saya, kamu dan kalian. Itu Islam. Oleh karena itu ukhuwah Islamiyah itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran, wa aslihu baina akhwaikum, ya, dan damaikanlah saudara-saudara sesama kaum muslimin di antara kalian. Perintah dalam Al-Quran berdamai sesama kaum muslimin itu adalah perintah yang diabadikan dalam Al-Quran. Karena dahulu, ya, sebelum Islam datang, kaum muslimin, manusia, ya, itu bagaikan hewan, ya, bagaikan hewan. Ketemu wanita yang dia suka, langsung main tubruk aja. Ya, kayak zaman sekarang ini sudah seperti ini, mundur. Zaman kita tuh mundur sebenarnya. Mundur seperti sebelum Islam. Ya. Main tubruk, main kenalan, main. Kemudian lihat ada orang rumahnya gede, pengennya masuk, maling nyolong. Ya, itu sudah kejadian lama. Ya, watak seperti itu ingin mengambil harta orang, iri dengan harta orang, sembarangan juga mengambil wanita milik orang lain, itu penyakit lama sebelum datangnya Islam. Akan tetapi yang sangat disayangkan sekarang nampaknya umat Islam mundur ke zaman jahiliyah. Ya. Bahkan rela tawuran. Tawuran itu kan berarti paten-patenan. Ya, tawuran itu kan siap saling membunuh. Hanya untuk perkara sepele. Tantang-tantangan di Facebook. Ya, di WA, di sosial media, kaum muslimin. Tubruan kemudian beberapa meninggal. Itu kan jahiliyah. Ya. Dan barang siapa man qatala immiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang saling membunuh karena fanatik kepada selain Islam, fanatiknya golongan partai. Ya, kemarin kejadian di mana itu? Di Brebes kalau nggak salah itu. Ya. Wah, sebagian besar orang dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas juga itu. Tapi beritanya kayaknya nggak masif. Itu banyak orang Islamnya itu. Rela mukul sesama muslim, sama hamba Allah Subhanahu wa taala demi urusan 50.000, 100.000. Ya. Lah, kenapa kok umat Islam sekarang seperti ini? Nggak hati-hati terhadap darah saudaranya, nggak hati-hati terhadap harta saudaranya, nggak hati-hati terhadap kehormatan saudaranya. Apalagi kehormatan para ahlul ilmi itu favorit sekarang. Ya. Ketika bisa ngerasani ustadz itu adalah prestasi. Ya. Bisa mengumbar aib seorang ahlu ilmi itu sekarang jadi prestasi. Gorengan di setiap majelis itu mereka merasa itu hal yang fantastis. Mundur. Umat Islam itu mundur jauh ke belakang. Ingat seperti ketika para sahabat hampir berperang golongan Ansor dan Muhajirin, ya. Sahabat Muhajirin memanggil, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin kumpul, sekarang kita akan perang. Ya. Lawannya mengatakan, ya ma'syarul ansor, orang Ansor dipanggil, ayo yang Ansor kumpul sini. Hampir tubruan itu. Kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
atarji'una ilal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, kalian mau kembali ke zaman itu, zaman dimana kalian pikirannya hanya tentang syahwat, kekuasaan, syahwat wanita, syahwat tentang status sosial, syahwat tentang harta, apa tentang itu, kalian mau mundur lagi. Padahal aku masih hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masih hidup saja kalian sudah seperti ini. Gimana aku mati? Bab ini akan menjawab, ya. Oleh karena itu pertama penulis mengatakan tentang sholat jamaah itu gambarannya yang pertama satu, syuri'at li ajli tawasul wa tawaddud wa adamit taqatu. Itu intinya sholat jamaah. Maqasid syar'iyyah sholat jamaah adalah untuk tawasul, komunikasi sesama kaum muslimin. Itu inti yang pertama. Maka kalau ada orang malas sholat berjamaah, ini bibit-bibit masalah di tubuh kaum muslimin. Ini orang yang akan rela menyakiti temannya sendiri, orang yang akan rela merampas harta saudaranya sendiri, orang yang akan rela menyakiti saudaranya sendiri. Cirinya satu, malas sholat berjamaah, malas ketemu kaum muslimin, malas berkomunikasi di masjid Allah Subhanahu wa taala, malas jadi orang baik, malas berada di tempat yang baik. Jadi salat berjamaah itu bukan tentang salat berjamaah hukum khilafiyah, sunnah muakkadah lah, sunnah lah, fardu kifayah, fardu ain, itu hukum fikih. Tapi penulis cerdas luar biasa. Yang pertama ditulis bukan masalah hukumnya, supaya orang tahu salat berjamaah intinya bukan masalah hukumnya. Hukumnya khilafiyah sudah tahu. Yang pembaca harus tahu syariat salat jamaah adalah tawasul, supaya kamu mau berkomunikasi sesama kaum muslimin. Itu dulu, ya. Wa tawadud, supaya muncul saling mencintai, bahwasanya kamu ini teman saya. Sejelek-jeleknya kamu masih berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di kubu yang sama, kita berada di kelompok yang sama, kita berada pada Hizbullah, kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejelek-jeleknya kamu insyaallah saya maafkan. Wa adamut taqatu', supaya tidak ada komunikasi yang terputus jangka waktu yang lama. Semua orang sibuk, betul. Nah, ini yang saya temukan di Arab Saudi, ya. Itu betul-betul orang tuh semuanya sibuk, apalagi kan jarak dari rumah ke tempat kerja itu jauh-jauh, ya. Kepadatan penduduknya kan sedikit, ya, tidak seperti di Indonesia, ya, padat banget. Kadang rumah sama kantor sebelahan. Kalau di sana tuh jauh, pemukiman ya pemukiman, perkantoran ya perkantoran, jauh, ya. Jadi kemungkinan ada waktu kayak kita ini majelis itu hampir sulit sekali. Kemungkinan cuma satu, sholat jamaah, satu-satunya. Dan saya punya kawan yang masya Allah tabarakallah dapat banyak mimpi yang tercapai itu di sholat jamaah. Dia berharap bisa tinggal lebih lama karena izin tinggalnya mau habis. Seorang talibul ilmi berdoa terus, sholat jamaah terus, akhirnya ketemu salah satu orang yang suka dengan talibul ilmi, ya, ingin mewakafkan hartanya untuk tersebarnya ilmu dan kebaikan. Alhamdulillah gayung bersambut, akhirnya dia dimudahkan untuk tinggal di sana lebih lama, mencari ilmu, memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali khairat, banyak sekali kebaikan di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali orang-orang baik. Jadi kita kadang ingin berteman dengan orang baik, carinya di sana. Carinya adalah di sholat jamaah. Luar biasa, ya. Beliau menyampaikan pertama bab sholatil jamaah, yang pertama tujuannya dulu, ya, bukan mengenai hukum ahkam. Itu antum lebih pinter, kata penulis, ya, antum lebih pinter masalah ahkam, tapi tujuan jangan sampai lupa. Meskipun secara ahkam mungkin kita khilafiyah, ini modal antum berdakwah, ya. Karena apa yang mengatakan wajib itu Imam Ahmad, sholatul jamaah wajib ini khasnya Imam Ahmad. Adapun jumhur fuqaha mengatakan sunnah muakkadah, Imam Syafi'i fardu 'alal kifayah.
Ya, fardu 'alal kifayah kalau sudah terpenuhi berarti yang nggak hadir hukumnya sunnah muakkadah, ya enggak? Kan sudah terpenuhi. Ya, yang salat itu menggugurkan kewajiban yang tidak salat berjamaah. Jadi tetap kesimpulannya jumhur sunnah yang mengatakan wajib itu Imam Ahmad. Ya. Nah, kita tinggalnya di mana? Kita tinggal di masyarakat yang kebanyakan mengatakan sunnah muakkadah. Antum jangan bawa dalil yang berat-berat. Ya, karena dari awal sudah berbeda. Dari awal mereka meyakini salat jamaah itu sunnah muakkadah atau banter-banternya fardu 'alal kifayah. Wajib bagi ustadz-ustadz tok. Ya. Wajib bagi wong-wong soleh kaji-kaji. Wajib salat berjamaah. Wong kaya nyong tak sih. Kuliah titip bewis angger tasyahud loro. Biasa. Ya. Antum jangan emosi ketemu yang begitu. Karena mereka memang meyakininya sunnah muakkadah dengan dalil-dalil yang ada. Ya. Dan dalilnya qabilah lil ihtimal. Memang dalilnya memungkinkan untuk dikatakan sunnah muakkadah. Ya, salat jamaah. Tapi antum bisa sampaikan itu. Tujuan salat berjamaah itu bukan hanya sekedar wajib, haram, makruh, sunnah, bukan. Tujuan intinya justru ukhuwah Islamiyah. Karena Islam ini kalau tidak karena ukhuwah ya lemah. Umat Islam kalau berdirinya sendiri-sendiri ya rata sudah, rontok. Yang menyebabkan kuat ya karena ukhuwahnya tadi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu orang Islam. Mereka ngalah untuk saudaranya padahal mereka butuh. Daging kurban ya. Seneng nemen no, jubulan tanggane sing urung mangan. Aduh, ya wis. Aku gampang wis kurban tahun ngarep apa. Itu yang bisa begitu umat Islam, Pak. Yang lain enggak ada. Kalau yang lain urusan sendiri dulu, turahane nembe wong liya. Umat Islam enggak. Umat Islam selalu berbicara tentang saya dan kamu, saya dan kalian, kita, kami. Itu umat Islam. Dan itu ada di salat jamaah. Wah, kalau umat Islam sudah meninggalkan sholat jamaah berarti ingin lemah. Suatu kaum muslimin sudah malas. Nanti ada babnya beliau menulis. Kalau ada yang meninggalkan sholat berjamaah, benar-benar bus orang gelem jamaah, dipaksa ya orang gelem, yuqatal, diperangi. Diperangi itu maksudnya didakwahi. Kalau tidak mau diusir. Penyakit. Karena apa? Akan menyebar, apalagi kepada anak-anak. Ya. Anak-anak waya adane silayangan. Jebule nang kono ana wong gedene juga sing kudune salat maring masjid. Ya. Yang disalahkan yang besar. Harus yang besar berhenti, ayo semuanya ke masjid. Nanti gampang main lagi. Tapi yang besar-besar ternyata juga enggak ke masjid, penyakit. Yuqatal, diperangi harusnya. Ketika sudah meninggalkan salat berjamaah, orang-orang seperti ini didakwahi. Kalau masih ngeyel, nggak mau jamaah, diperangi, diusir. Karena dia akan melemahkan kaum muslimin. Ini orang-orang yang membuat generasi masa depan kita ini meremehkan salat berjamaah. Imam Syafi'i fatwanya sunnah muakkadah, beliau tidak pernah datang terlambat. Selalu sebelum azan berkumandang. Fatwanya sunnah muakkadah. Imam Syafi'i itu fatwanya sunnah muakkadah salat berjamaah. Tapi beliau datang sebelum azan berkumandang di masjid. Menurut antum gimana? Ya ini yang gagal dipahami itu, orang-orang selalu mencari celah dengan fatwa fikih itu. Oh sunnah ya berarti orang apa-apa. Jadi kalau gambaran sunnah itu langsung ditinggal orang apa-apa. Bukan sebaiknya dilaksanakan, bukan. Kalau makruh yang pertama dalam gambaran dilakoni ora apa-apa, bukan sebaiknya aja dilakoni. Itu gambaran real ya. Kita ingatkan sholat berjamaah itu penting, apalagi dalam keluarga. Kalau sampai ada laki-laki yang sudah kena wajib sholat berjamaah, bermudah-mudahan katakan padanya itu penyakit. Anda akan melemahkan kaum muslim. Kaum muslimin itu butuh bareng-bareng. Bukan hanya para ustadz saja yang menjaga ukhuwah Islamnya, itu semuanya. Ya yang ustadz, yang bukan ustadz, semuanya. Yang pegawai, yang bakul some, bakul bakso, semua jadi satu. Kita tuh satu kekuatan.
Itu tak status dunia tok, Pak. Begitu masuk masjid status kita sama Abdullah semua sudah. Dan kita butuh bareng-bareng. Tidak bisa sendiri-sendiri. Nabi SAW itu kenapa menurut antum ketika dakwah harus dikelilingi para sahabat? Menandakan bisa sendiri apa enggak? Tidak bisa. Menandakan dakwah ini harus dijalankan secara bersama-sama, terorganisir. Ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, ada aturan main, ada strategi, ada pembagian tugas. Itulah dakwah. Nah, tapi kita kadang merasa mampu sendiri, itu fatal, tidak boleh. Ya. Taib. Sekarang kita masuk hukumnya. Talzamur rijal. Ya. Salatul jamaah itu talzam, lazim, wajib bagi siapa? Rijal. Ya. Rijal al-ahrar al-qadirin, yaitu laki-laki yang sudah balik, akil, yang merdeka, bukan budak. Ya, kalau budak itu terkait dengan tuannya. Budak dan karyawan beda. Ya, karyawan itu bukan budak. Itu jangan, yang merasa karyawan jangan mau diperbudak. Ya. Karyawan itu bukan budak. Karyawan itu istilahnya dalam istilah fikih itu ajir namanya, orang yang disewa jasanya. Ya, jadi sebenarnya posisinya sama antara bos dan karyawan, itu posisinya sama. Yang satu memberikan harta, yang satu memberikan tenaga. Jadi saling menghormati. Yang karyawan juga sama bosnya, lah diawasi terus. Oh, yang kerja orang nyaman, ya memang bos tugasnya ngawasi. Ada lagi yang protes, lah bosnya ngomong terus, akan ngomong, yang kerjanya bos yang ngomong. Nah terus kalau bos yang kerja antum ngapain? Ya, bosnya tugasnya ngomong kan, mengarahkan. Ya, jadi saling menghormati. Ya, yang bos menghormati karyawan, diberikan haknya. Ya, jangan berlebihan dalam mengeksploitasi tenaganya. Karyawan juga memberikan hak bosnya. Sebenarnya sama kok, kondisinya sama. Ya. Jadi budak itu bukan karyawan, karyawan bukan budak. Al-ahrar al-qadirin. Al-qadirin itu yang mampu, yang tidak dalam kondisi sakit, ya, mampu untuk menunaikan salat berjamaah. Walau safaran, meskipun dalam kondisi safar. Nah, fi syiddati khaufin, dalam kondisi takut, meskipun dalam kondisi takut, ya, tetap salat berjamaah. Lissalawatil khams, untuk sholat 5 waktu. Ini sholat 5 waktu itu wajib dilakukan dalam kondisi berjamaah. Kita belum bicara di masjid ya. Di masjid itu beda lagi urusannya. Itu masalah yang berbeda. Kita baru bicara tentang dilakukan secara berjamaah. Jadi antum bayangannya ketika Imam Ahmad berfatwa sholat 5 waktu wajib dilakukan secara berjamaah, itu gambarannya bukan hanya masjid, tapi bisa dilakukan di tempat-tempat yang lain. Nanti akan sampai insyaallah taala. Ya. Jadi sholat 5 waktu wajib dilakukan salat berjamaah bagi siapa? Bagi laki-laki yang sudah balik, ya, yang merdeka dan mampu, meskipun dalam kondisi safar. Fi syiddati khaufin, meskipun dalam kondisi takut atau kondisi perang. Ya. Wujub ain. Nah, ini fatwanya Imam Ahmad, fardunya fardu ain, wajibnya wajib ain. Menandakan berbeda dengan pendapat sahabatnya Imam Syafi'i yang mengatakan fardunya kifayah. Ya, ain berarti melekat pada diri pribadi. Sebenarnya fardu kifayah dan fardu ain itu bedanya tipis sekali. Ya. Fardu kifayah, bagaimana antum tahu di masjid sudah ada orang kecuali antum berangkat ke masjid? Iya kan, fardu kifayah kan kalau sudah dilakukan oleh sebagian kaum, antum tidak berdosa kalau meninggalkannya, kan kifayah begitu. Pertanyaan, bagaimana Anda tahu itu sudah dilakukan? Kan orang katon. Misalnya fulan di rumah nih, ya, is'adan. Lah fardu kifayah paling nang masjid. Tahu dari mana? Cara termudah memastikan di masjid ada orang adalah antum ke sana. Antum ke sana salat di sana, laliane nembe fardu kifayah. Yang jelas bagi kita, jadi fardu kifayah itu sebenarnya mengandung makna fardu ain. Karena kalau semua orang berpikir seperti itu,
paling nang masjid wis ana wong sing salat, lah sing salat nang masjid. Iya kan? Semua orang berpikir fardu kifayah, anggap fatwanya kita Imam Syafi'i. Seluruh masyarakat Indonesia fatwanya Imam Syafi'i. Terus semuanya cara melaksanakannya kayak ini. Saya tidak merendahkan fatwa beliau karena beliau seorang mujtahid dan fatwanya sangat layak untuk diikuti. Tapi pengikutnya yang kadang bermasalah. Ya, pengikutnya kadang bermasalah. Kita sampaikan Imam Syafi'i fatwanya fardu kifayah, beliau datang sebelum azan. Ya, mencontohkan. Tapi zaman semakin mundur, zaman semakin buruk, manusianya kualitasnya semakin turun. Ya. Kita paham fardu kifayah, kalau sudah dia melakukan saya gugur. Bayangkan semua kaum mikirnya kayak gitu. Ada yang ke masjidnya, ya kan? Maka fardu kifayah itu bisa gugur kalau semua orang mikirnya fardu ain, baru bisa tercapai fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu mengandung makna fardu ain. Ini dijelaskan oleh banyak para masyayikh termasuk Syekh Amir Bahsyat hafizahullah taala. Beliau menjelaskan kalau Anda dengar fardu kifayah pada asalnya dia fardu ain. Karena tidak mungkin tercapai kifayah kecuali setiap masing-masing melakukan perbuatan tersebut, kemudian baru sisanya yang mungkin ada masalah, ada problem, ada apa, yang tidak mampu melaksanakannya tidak terkena dosa. Karena sudah dilakukan sebagian kaum. Jadi fardu kifayah itu tahap asalnya adalah fardu ain dulu. Tidak mungkin fardu kifayah terjadi kecuali setiap orang berpikir amalan tersebut fardu ain. Kalau dari awal dipikirnya sudah fardu kifayah, tidak ada yang melaksanakan. Karena semua orang berpikir sudah ada yang melaksanakan, sudah gimana semua mikirnya kayak gitu, paling wisana, paling wisana. Semuanya mikirnya begitu. Jadi ketika dengar fardu kifayah, maka betul perbuatan Imam Syafi'i itu mencerminkan fatwanya. Beliau berfatwa fardu kifayah karena kasihan dengan para murid-murid, dengan para pengikutnya. Akhirnya beliau yang berangkat pertama supaya menggugurkan mereka-mereka yang tidak sholat berjamaah. Lah, harusnya semua orang kalau mau fardu kifayah mengikuti perbuatan Imam Syafi'i. Ya. Baik, sekarang antum jadi Hambali dulu ya. Sementara jadi Hambali dulu, nanti pulang jadi Syafi'i terserah ya. Wujub ain. Jadi fardu kifayah fardu ain bagi para ulama sami mawon. Ya, fardu kifayah fardu ain itu sama saja. Liqaulihi ta'ala wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, di surat An-Nisa ayat 102. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, idza kunta fihim, kalau kamu bersama kaum muslimin, fa aqamta lahumus shalah, dan pasukan kalian ini datang waktu untuk salat, faltaqum ta'ifah minhum ma'ak, jangan salatnya sendiri-sendiri, tapi jadikan berkelompok-berkelompok. Dalam kondisi perang pun salatnya berjamaah. Orang wis kondisi mau gentenan siji-siji, nah, tetap berjamaah, berkelompok. Ya. Ini dalam kondisi perang, maka dalam kondisi aman lebih-lebih ditekankan. Dalam kondisi perang saja syariat sholat jamaah tidak gugur, apalagi dalam kondisi aman. Fa amara bil jamaah halal khaufi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat berjamaah dalam kondisi perang. Fa fi ghairihi aula, maka dalam kondisi aman lebih ditekankan lagi. Wali hadits Abi Hurairah al-muttafaq alaihi, hadits muttafaq alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalu salatin 'alal munafiqin salatul isya wal fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Nah, lagi-lagi lafaz-lafaz seperti ini tuh antum ketika munafik, oh berarti dudunyong, salah. Cara bacanya bukan begitu. Athqalu salatin 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik, semoga aku bukan termasuk. Ya. Kalau berarti sifat ini ada pada diri saya, berarti saya termasuk munafiqin waliyadzubillah. Itu cara bacanya. Ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan sifat munafik itu bukan gambarnya langsung oke, tapi diri kita dulu. Karena ada kemungkinan sifat itu menempel pada diri kita. Salatul isya wal fajr, dua salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat fajar.
Karena salat isya dan salat fajar di zaman dahulu ini salat yang kondisinya paling gelap. Ya, dua salat yang kondisinya paling gelap, paling jarang terlihat. Jadi yang salat siapa di beberapa asar salat subuh itu bahkan dia tidak tahu sebelahnya itu yang salat wajahnya seperti apa. Ya, jadi betul-betul gak ada yang tahu kalau antum salat dulu. Kalau sekarang tahu lampunya padang, AC-nya murup. Ya. Masya Allah, barakallah. Intinya salat semakin antum tidak dikenal, ya, maka semakin antum harus semangat menuju ke masjid tersebut. Jadi jangan milih masjid yang hanya orang kenal saja. Dimanapun antum berada, meskipun banyak orang yang tidak kenal, tegakkan salat berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu keutamaan salat fajar dan salat isya, ya. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Allah Subhanahu wa taala menjamin surga barang siapa yang salat berjamaah di dua salat yang dingin, yaitu salat isya dan salat fajar. Lau ya'lamuna ma fihima, seandainya orang-orang munafik, orang-orang pemalas tadi tahu apa yang ada di dalam salat berjamaah isya dan fajar, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun berangkang atau merangkak. Ya. Karena luar biasa keistimewaan salat bardaini, dua waktu yang dingin, yaitu salat isya dan salat fajar. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walaqad hamamtu an amura bis salah fatuqam. Aku ingin sekali melakukan sesuatu. Aku akan perintahkan orang untuk memimpin salat berjamaah di masjid ini, Masjid Nabawi. Kemudian salat ditegakkan, thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Aku tunjuk satu jadi imam. Thumma antaliqu ma'i birijal ma'ahum hizamun min hatab. Ini hadis masyhur, antum sering dengar. Kemudian aku tunjuk beberapa sahabatku untuk berjalan bersamaku. Apa istilahnya? Patroli, ya. Sweeping, istilahnya sweeping. Ma'ahum hizamun min hatab, mereka membawa cambuk dari kayu. Ya. Ila qaumin la yashhaduna as-salah, mereka yang menghindari salat berjamaah. Fa uharriqa alaihim buyutahum binnar, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan kayu. Ya. Menunjukkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul ghirah, ya, merasa terbakar karena menyatukan manusia itu barang sulit, ya. Menjaganya lebih sulit, ya. Antum bikin grup WA itu gampang, ya, gabung banyak, tapi jaganya itu sulit. Nanti ada yang posting yang kayak dipostingi, mari ribut tuh, ya, mari ribut, ya. Tanggapi, das, aku keluar saja. Wah, langsung pada metu. Umat Islam ini nyatukannya sudah susah, jaganya lebih susah. Kok bisa-bisanya Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih cara menjaga dan ditinggalkan begitu saja? Itu betul-betul meremehkan penyakit ini. Cara menjaga kaum muslimin bersatu salatul jamaah, itu caranya. Selama kaum muslimin masih menegakkan salat wajib berjamaah, insyaallah mereka masih kuat. Dan ini khilafiyah, ya. Hadis ini dipahami Imam Ahmad wajib salat berjamaah, dipahami yang lain tidak. Mengapa? Karena Nabi enggak melakukannya, hanya ingin sekali melakukannya, tapi tidak dilakukan. Menunjukkan ancamannya ringan. Seandainya ancamannya berat, Nabi betul-betul melakukannya, ya. Jadi betul-betul nunjuk imam untuk menggantikan beliau, kemudian keliling bawa kayu, dibakari rumah, itu beliau lakukan beneran. Nah, ini baru berarti haram dan wajib sholat berjamaah. Tapi kan beliau hanya berkeinginan, nyatanya tidak dilakukan. Nah, itu jumhur fuqaha mengatakan seperti itu. Itu hanya sekedar supaya melihat maqasid syar'iyahnya dari salat berjamaah. Adapun secara hukum insyaallah tidak berat, sunnah muakkadah. Tapi Imam Ahmad tidak.
Ya. Mengatakan hadis ini menunjukkan wajibnya. La syarat, tapi bukan syarat. Ya. Ada ulama yang mengatakan sholat jamaah itu syarat sahnya sholat. Berat banget ya. Syarat sah, kalau tidak dilakukan sholatnya tidak sah. Munfarid sholat duhur nggak sah. Sulit kan? Terus berarti orang sholat apa belum? Orang sholat baru besok. Ya. Angel sih. Ya. Waya adzan lagi rame-ramene toko, waya adzan lagi nggarap kerjaan, ya. Waya adzan tundang bos, macam-macam. Undang atasan, ditelepon presiden, ya. Macam-macam. Presiden negeri. La syarat, Imam Ahmad mengatakan bukan syarat, ya. Karena ada yang mengatakan itu. Dinukil bahwa saya mengatakan itu adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala berdasarkan sebuah hadis yang antum sering dengar, ya. Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar panggilan azan, falam ya'ti, kemudian tidak mendatanginya, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Sering dengar kan hadis itu? Itu khilafiyah, hadisnya sama. Hadisnya itu cara memahaminya beda-beda. Fala salata lahu, tidak ada salat baginya, khilafiyah. Imam Ahmad mengatakan tidak ada salat sempurna baginya, ya. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala katanya dinukil beliau mengatakan tidak sah salatnya. Itulah namanya tafaqquh, ya. Dalam memahami hadis, bagaimana cara kita memahaminya? Maka ikuti pemahaman para ulama salaf, jangan ngarang sendiri. Dan ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah kaidah, ya, sebuah kaidah dalam kita memahami Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man takallama fil Quran," ya, barang siapa yang berkata sesuatu tentang ayat Quran ataupun tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bira'yihi, dengan mengandalkan kecerdasannya, ijtihadnya, pikirannya, fa asab, kemudian benar, ya. Orang tahu majelis taklim tapi sekali komentar benar jebule benar. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Faqad akhta, tetap salah. Yang salah prosesnya, ya. Jadi umat Islam itu harus punya mindset jelas, bukan intinya goalnya. Loh, innamal umur bi khawatimiha, ya, sesungguhnya perkara itu dihitung hasil akhir. Berarti sing penting kue goalnya, bukan prosesnya. Si goal langkah prosesnya. Teka-teka goal, teka-teka terjadi apa yang Anda inginkan, enggak toh. Goal saya menjadi pengusaha tersukses di Indonesia. Terus Anda melek tiba-tiba bangun di rumah yang super mewah, ada liftnya, mobilnya rentengan, truknya pirang-pirang. Itu mah ghurur, ya, itu tipu daya iblis, jelas itu. Dan kita banyak yang tidur dengan itu. Bermimpi sing penting mati mlebu surga, muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Gue jelas kata-kata iblis, gue jelas. Itu yang nulis iblis itu. Kenapa? Karena itu menipu Anda, nggak ada. Tidak ada hasil kemudian jauh dari proses itu, nggak ada. Anak yang dua kanca sekolah, anggar pelajaran turu, tapi ujian nilainya 100, ya, nilainya 100, pol nilainya. Ya, turu tak jadi sampeyan, no. Dia nggak tidur. Dia akalnya berjalan, matanya merem, tapi akalnya masih jalan. Dia berproses, Anda yang nggak tahu. Ini real, saya punya teman sekolah. Kalau pelajaran senengnya ngobrol. Tapi kalau ujian bijinya apik, sih dijak ngobrol bijinya ora apik. Sing dijak ngobrol ini teman saya seangkatan, sampai jengkel. Ke bocah yakin mesti pelajaran senengnya ngobrol, tapi nilainya apik. Aku dijak ngobrol nilainya ora apik. Anda kan mengira dia ngobrol.
Padahal ada orang-orang yang cara menyerap informasinya dengan ramai. Kalau sepi dia grogi. Ada orang yang kalau diem itu nggak bisa. Jadi itu memang penyakit ya, itu bawaan ya, penyakit dari kecil. Jadi kalau diem tuh nggak bisa. Jadi dia harus melakukan sesuatu. Salah satunya ngobrol. Dikirain ngobrol temenanan, padahal enggak. Itu cara dia menghilangkan grogi, kemudian menyerap pelajaran. Jadi nggak ada satupun goal tanpa proses, itu nggak ada. Ya. Dan hadis tadi betul-betul menunjukkan kepada kita intinya justru ada di proses. Ketika prosesnya benar, maka insya Allah hasilnya pun baik. Ya. Barang siapa yang berkata tentang Quran, berfatwa tentang Quran, tentang sunnah Nabi, biro'ihi, mengandalkan kecerdasannya saja, ya, tidak menggunakan pemahaman para ulama salaf, fa'asab, kemudian kebetulan benar, faqad akhta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap salah hitungannya, nggak boleh, karena prosesnya menyalahi. Akhirnya muncul ilmu-ilmu laduni dan laduna, ya. Dia orang-orang yang tidak mau proses, maunya langsung hasil, ya. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam inginnya tuh kita fokusnya pada proses. Tolabul ilminya dikerjakan, sabar duduk di majelis ilmu, materi ini suwe orang rampung-rampung, ikutin aja, nggak berampung dewek, tenang aja, lo kan orang rampungnya, mesti anak rampungnya, tenang, nggak anak rampungnya kapan ya orang ngerti, tenang boy, nggak berampung dewek, ikutin aja, tenang aja, sabar, ya. Wala syarat, ulangi lagi tadi. Dalam fatwa Imam Ahmad, salat berjamaah bukan syarat sahnya salat, ya, tapi hukumnya wajib dan menyempurnakan. Hadis tadi, man sami'an nida, idza sami'a ahadukum nida, atau beberapa lafaz yang lain, barang siapa yang mendengar azan falam ya'ti, kemudian tidak mendatanginya, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Bagi Imam Ahmad adalah salat yang sempurna, ya. Jadi kesempurnaan salat tidak mungkin tercapai kecuali dengan berjamaah. Dengan berjamaah. Fatasihhu salatul munfarid bila udhrin, dan sah salat orang yang munfarid, salat wajib, salat duhur sendiri, salat maghrib sendiri, salat isya sendirian, ya. Meskipun tidak ada uzur, nanti ada uzur menggugurkan salat Jumat dan salat berjamaah. Ya, ada babnya. Wa fi salatihi fadlun, ya, dan tetap dapat pahala, ya. Meskipun dia mendapatkan dosa meninggalkan salat berjamaah, tapi dia tetap dapat pahala salat. Jadi antum muamalah sama orang dapat pahala tuh jangan diperlakukan seperti orang maling, ya. Jangan seperti antum berhadapan orang yang meninggalkan salat berjamaah, itu jangan seperti berhadapan dengan kriminal. Karena dia menegakkan salat, cuman tidak dilakukan salat berjamaah, dia tetap dapat pahala dengan salatnya, kata penulis. Jangan dikira nggak dapat pahala. Hanya saja meninggalkan yang wajib satu lagi, yaitu berjamaah. Jadi muamalahnya beda, ya. Antara antum berdiskusi dengan orang-orang yang melakukan murni kabair, ya, perbuatan dosa besar yang memang murni dosa, langkah pahalanya secuil-secuil, dengan orang yang salat tapi belum bisa jamaah, beda. Dia betul meninggalkan jamaah dosa, tapi salatnya tetap berpahala. Hati-hati, ya. Jadi muamalah antum kepada yang antum dakwahi jangan diperlakukan sama, seperti dia mencuri, seperti dia berzina, seperti dia nyolong, korupsi dan lain sebagainya, beda, ya. Hanya meninggalkan jamaah itu dosa betul, akan tapi dia salat loh, ya. Dia sholat, bisa jadi sholatnya lebih bagus dari kita, tapi tetap berjamaah itu wajib kita sampaikan untuk menjaga ukhuwah Islamnya. Pribadi-pribadi tapi bisa jadi ente sholatnya lebih apik, pak. Jadi dengan sholat dewek nang omah dan lebih apik. Tapi kita itu dulu berpecah-pecah, dikumpulkan Nabi SAW, angel luar biasa, akadnya rumit, ada minta ini, minta itu, minta ini. Semuanya dijabanin Nabi SAW, diikuti semaunya apa. Kemudian dijaga keutuhan itu dengan sholat jamaah, supaya yang orang sampean ketemu terus, paling tidak 5 kali di masjid kita, ya.
supaya kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati paling enggak saya memaafkan atau jenengan yang memaafkan. Karena jebule kita sama-sama sholat. Itu tujuannya kue. Duduk masalah sholatnya lu apik ora. Tapi untuk bareng-bareng keutuhan kaum muslimin. Jadi bicaranya ke sana. Ya, bicaranya ke sana. Jangan terlalu keras karena hati-hati malah bisa kontraproduktif. Yang antum sampaikan justru dia nggak bisa menerima karena aku sholat kok kecuali orang sholat sing salah kok sing orang sholat ya kan biasanya kayak gitu ya. Jadi harus bijak dalam berdakwah ya. Lihat-lihat masalahnya bang. Wa salatul jama'ati afdalu bi 27 darajah li hadits Ibnu Umar al-muttafaq alaihi. Ma'ruf hadisnya bahwasanya salatul jamaah, salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan salat munfarid, salat sendiri. Wa tan'aqidu bitsnaini, kapan dikatakan salat itu berjamaah? Secara bahasa Arab jamak itu minimal berapa? Secara bahasa Arab 3, aqallul jam'i 3. Ya, jamak itu secara bahasa Arab 3. Oleh karena itu beliau sampaikan tan'aqidu bitsnain. Tapi jamaah dalam salat itu 2 sudah cukup. Sudah masuk salat berjamaah. Walau bi untha, la angger dhewe kan misale muadzin sing azan ya aku, lah sing imame ya aku, sing takbir ya aku, sing salam aku, sing dikir bar gue aku, sing ngancing masjidnya aku dhewe. Ya. Kata para ulama fi hukmil jamaah. Orang yang menegakkan sholat di masjid meskipun sendiri dia dihukumi sholat berjamaah ya. Karena dia memakmurkan masjid Allah, dia memakmurkan rumah-rumah Allah subhanahu. Nanti ada termasuk yang paling afdal adalah antum mendatangi masjid yang jamaahnya tidak sempurna kecuali dengan kedatangan antum, yaitu masjid-masjid sing muadzin goro imame goro marbote wonge siji ya. Jamaahnya kuwe, imamnya kuwe. Lah itu masjid yang utama untuk antum dampingi. Ya, karena apa? Di situ ditegakkan salat berjamaah dengan kehadiran Anda, maslahatnya lebih besar. Masjid lain Anda enggak datang salat berjamaah ditegakkan. Masjid itu bergantung pada kedatangan Anda, maka datangnya Anda ke sana lebih utama, aula. Ya, nanti ada babnya insyaallah. Walau bi untha, meskipun dengan seorang wanita, dengan istri atau istri-istri antum. Ya. Walau bi untha, meskipun dengan seorang wanita tetap dihitung jamaah. Wa abdin, dengan budak sama karyawan beda ya. Fi ghairi jumu'atin wa id, ya, selain salat Jumat dan salat Id. Mengapa salat Jumat dan salat Id ini ada istiratul adad, ada syarat sah jumlah ya, syarat sah jumlah. Jadi jamaahnya enggak cukup 2, harus 40 salat Jumat dan salat Id. La bi sabiyin fi fardhin. Nah, ini masalah yang penting. Jamaah tidak sah kalau terdiri dari orang dewasa dan anak kecil. Mengapa? Ini kita bicarakan jamaah salat wajib ya. Jamaah salat wajib 5 waktu tidak sah kalau terdiri dari orang dewasa dan anak kecil yang belum balik. Mengapa? Karena anak kecil tidak ada salat wajib baginya. Semua salatnya hukumnya sunnah, tidak ada salat wajib bagi dia. Berarti antum niat salat jamaah pada salatnya dewekan. Jamaahnya batal, salatnya sah atau tidak khilafiyah. Imam Ahmad punya 2 fatwa, yang masyhur adalah tafsudu salatu, salatnya batal. Mengapa? Karena jamaah dan munfarid salatnya beda, aturan mainnya beda, pahalanya beda. Jadi enggak bisa gugur jamaah kemudian jadi tidak bisa. Dari awal dia niat jamaah, dari awal niatnya 27 derajat, dari awal aturan mainnya sudah beda semua. Itu 2 salat yang berbeda. Jadi ketika jamaahnya gugur, jamaahnya batal di tengah-tengah, maka salatnya batal. Itu fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua, Imam Ahmad mengatakan tetap sah salatnya. Ya, jadi beliau punya 2 fatwa dalam masalah ini. Maka solusinya bagaimana? Saya ingin mendidik anak saya, tapi saya mengalami sesuatu hal sehingga nggak bisa sholat berjamaah karena ada uzur misalnya. Saya mau dengan anak Anda sholat munfarid, suruh anak Anda ngikuti sholat Anda.
Ya, suruh dia mengikuti salat. Anda niatnya munfarid, selesai. Tarbiyahnya dapat, salatnya aman. Ya, salatnya aman, tidak ada keraguan tentang sahnya. Tapi kalau itu diniatkan berjamaah, khilafiyah jadinya. Sing bener sing ngendi ya, antum jadi ragu. Tapi kalau antum niatnya munfarid, sah, muttafaq dengan kesepakatan para ulama. Ya, salat orang dewasa dan anak yang belum balik, antum niatkan munfarid, pendapatnya semuanya sepakat salatnya sah. Antum niatkan jamaah, khilafiyah. Lebih aman yang semuanya sepakat atau yang khilafiyah? Lebih aman yang semuanya sepakat. Tapi kalau mau nekat aku mau ambil yang khilafiyah, terserah, fadhal, tidak ada masalah. Ya, labas. Salat berjamaah tadi kita singgung tentang Jumat dan Id. Ya. Salat Id hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah muakkadah. Ya. Tapi jumlah itu syarat. Jamaah pada salat Id itu syarat. Salat duhur wajib, tapi berjamaah itu bukan syarat. Ya, jadi ada salat yang wajib, tapi jamaah bukan syarat. Ada salat yang sunnah, jamaahnya malah syarat. Ya, jadi berbeda-beda, tidak sama hukumnya. Ya, salat Id sunnah, tapi jamaah syarat. Antum berdua naik motor boncengan, terkatakan, kayaknya takbiran ngesuk salat itu, salat imamnya orang meyakinkan ya, rambutnya gondrong, ayo macanya orang bener, yuk salat id dewek biu, salat id nang perke hotel misalnya, berdua salat idnya nggak bisa, ya. Dan sunnah tuh, si penting dilakoni boleh. Wong Nabi be salat sunnah kadang jagung nggak, si penting salat sunnah dilakoni nggak bisa. Ini salat sunnah yang jamaahnya syarat. Dan sholat sing wajib berjamaah orang syarat, ya begitulah syariat. Ya, kita tidak boleh mengatakan berdasarkan hanya ijtihad, harus kembali ke fatwa para ulama salaf. Ya. Ada salat sunnah yang jamaah itu syarat. Salat kusuf misalnya, salat kusuf itu jamaah syarat bukan? Ibin, ya harus ngukul dewek. Tentu harusnya jawab belum sampai, ayah kowe. Ya. Urung tau nyampe salat kusuf takone. Intalah sing takono. Ya. Tapi kita lanjutkan, walahu fi'luha fi baitihi. Nah, Imam Ahmad mengatakan boleh salat berjamaahnya dilakukan di rumah. Ya. Boleh itu bukan berarti sama loh. Antara salat berjamaah di masjid dan di rumah itu tetap berbeda. Ya, keutamanya jauh sekali. Dari doanya saja sudah beda. Ya, Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma gfirli waftahli abwabar rahmah. Itu doa masuk rumah nggak ada begitu. Keutamanya beda, barokahnya jauh, kebaikan dunia akhirat ada di masjid. Belum lagi firman Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ya. Fi buyutin, di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dibangun. Ya. Wa yudhkaru fiha ismuhu, diizinkan dibangun untuk tujuan dijadikan tempat berzikir. Maka seluruh zikir di masjid lebih afdal dibandingkan di luarnya. Apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Apapun zikir di masjid lebih afdal. Karena tujuan pembangunannya memang untuk zikir. Tasbih yang antum lakukan di rumah subhanallah walhamdulillah sama di masjid jauh. Beda. Ya. Jadi ketika beliau mengatakan boleh bukan berarti sama, cuman boleh, tidak berdosa. Ya. Walahu fi'luha fi'lul jamaah, salat berjamaah yang wajib tadi fi baitihi, di rumahnya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'iyat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku seluruh permukaan bumi ini tempat salat dan masjid, tempat sujud. Ya. Wa fi'luha fil masjid huwa sunnah. Nah, fatwa Imam Ahmad, salat 5 waktu yang wajib dilakukan di masjid hukumnya sunnah. Berjamaahnya wajib.
di masjidnya sunnah. Nah, maka cara menerapkannya bagaimana? Ketika azan berkumandang, ya. Ini kembali ke masalah awal usul fikih ya. Pusing dikit nggak apa-apa ya. Tentang fatwa para imam-imam ahlu sunnah. Karena golongan Mu'tazilah menanyakan begini, sholat wajib yang 5 itu wajibnya kapan sih? Di awal waktu apa di akhir waktu? Jawaban antum jam 12 azan zuhur misal, itu wajib sholat zuhurnya jam 12 apa nanti jam 3 sebelum azan asar? Jawaban antum apa? Jam 12 apa jam 3? Jawab aja, nggak apa-apa, salah apa-apa kok. Kok boleh sholatnya jam 1? Menandakan boleh ditinggal dong. Kalau wajib tidak boleh ditinggal. Itu pikirannya orang Mu'tazilah ya. Kalau wajib ya wajib, jam rolas jam rolas. Anggar oleh mundur berarti orang wajib arane. Kalau jam 3 itu jelas wajib. Kenapa? Kalau mundur kebablasan asar, jelas salah. Jadi jam 3 wajib, jam 12 sunahnya. Wah, cari wong Mu'tazilah. Tapi tidak, fatwa ulama ahlu sunnah wal jamaah termasuk Imam Ahmad enggak. Itu namanya wajib muwassa'. Wajib tapi waktunya luas. Kalau begitu, sekarang kita ikut fatwa Imam Ahmad ya, dan para ulama ahlu sunnah yang lain. Kalau wajib berarti ketika dengar adzan antum wajib sholat berjamaah. Ya, wajib sholat berjamaah. Kalau Mu'tazilah enggak, wajibnya engkau jam 3 jamaah. Bu jamaah harus apa orang artis seru bangsa jin apa. Jam 12 antum wajib sholat berjamaah. Pilihannya ada di mana? Kalau cuma ada di masjid, maka sholat berjamaah di masjid yang tadinya sunnah jadi selesai ya. Tapi kalau antum misalnya bekerja ya, masjidnya jauh, kalau jalan pulangnya terlalu lama, pekerjaan terkendala, 2 hari nggak boleh berangkat lagi sama bos, disuruh istirahat selama-lamanya, kata bos. Mas istirahat dulu ya di rumah. Sampai kapan bos? Ya sampai antum waras gitu ya. Jadi anggar sholatnya nang musola kantor boleh dengan syarat berjamaah. Kalau memang ada jamaah antum ikut, tapi ingat di awal waktu, karena wajibnya sejak jam 12. Jadi itu antum harus sudah punya pilihan. Ketika adzan berkumandang harus sudah punya pilihan. Kalau memang tidak mampu ke masjid, ada opsi yang lain enggak? Kalau ada opsi yang lain silahkan. Kalau enggak ada, ke masjidnya jadi yang sunnah jadi wajib. Kemudian berkaitan ke masjid jadi wajib ada 2 kemungkinan. Hadis ketika Allah Subhanahu wa taala memuji ra'il ghanam, orang yang menggembala kambing ya, di tengah padang rumput, nggak ada orang, nggak ada apa, kemudian tetap menegakkan sholat pada waktunya, dewekan ora jamaahnya karo ora sah, karo bocah cilik wae ora oleh, karo deweke jamaah ora deweke munfarid ya. Dia dan dirinya sendiri, dia sholat bersama dirinya sendiri ya. Dipuji Allah Subhanahu wa taala. Menandakan sholatnya sempurna dah. Sempurna dipuji sih. Ya kan? Berarti masih ada kemungkinan sholat munfarid sempurna. Ketika masjid terlalu jauh untuk dicapai, dan kalau dicapai kembali ke pekerjaannya akan melalaikan. Ya, akan menggugurkan banyak waktu. Maka sholat munfarid menjadi sempurna baginya. Contohnya tadi yang kerjaannya menggembala kambing berada di tengah padang rumput. Zaman saiki wong ngarit nggo motor kabeh laka ngarit pelaku laka ya. Kita jawab motor itu bisa bermasalah ya, bisa businya bermasalah, bisa bannya kempes. Dan kalau fatwa tentang motor dijadikan wajib, maka ada orang nanti sengaja nabung tuku motor, dengaran
ngono terus pan gua apa? Pan gua salat maring masjid. Yang Islam angel nemen. Salat be kudu tuku motor. Ya. Maka hitungannya bukan itu, hitungannya adalah berjalan kaki. Kalau menggunakan berjalan kaki, kemudian membuat dia melalaikan pekerjaannya atau sampai ke lokasi jamaah wis rampung, ya, maka sholat munfarid saat itu bisa menjadi sempurna, ya. Maka harus dipertimbangkan tentang jarak dengan berjalan kaki, bukan dengan kendaraan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membuat syariat yang membebani antum kudu tuku motor, tuku pit, enggak. Hitungannya jalan kaki. Ya. Oleh karena itu safar 80 km tetap hitungannya menggunakan jarak, tidak menggunakan waktu tempuh. Kan banyak sekarang mengatakan, "Oh, sekarang semua naik kereta ya." Ya kalau keretanya lagi jalan anggar lagi pray melu liburan sekolah masih nise. Jadi nggak semua harus dihitung sesuai dengan kemampuan kantong kita, tapi syariat Islam ini bicara tentang seluruh manusia. Ya, ketika ditetapkan dengan jarak, jangan dibantah kemudian waktu tempuh. Jarak ya jarak. Kemudian juga berjalan ke masjid digunakannya menggunakan berjalan, meskipun Anda punya motor. Ya. Tapi motor juga kudu ada bensinnya. Bensinnya campur lagi. Ya, belinya Pertamax dapatnya Pertamax. Belinya Pertamax ya dapatnya Pertamax. Masa beli Pertamax dapat Pertamax? Wa tusannu li nisa'in munfaridat. Dan sholat jamaah disunahkan bagi wanita. Ketika mereka berkumpul pada suatu tempat yang terpisah dari lain. Jadi kalau perempuan kumpul keluarga, ya, ibu-ibu bapak-bapak ke masjid, ibu-ibu di rumah, itu disunahkan sholatnya berjamaah ibu-ibu, bukan sendiri-sendiri. Ya, disunahkan untuk berjamaah. Adapun ke masjid, wa yukrahu boleh. Bapak-bapak kemana ke masjid, ibu-ibu ikut boleh nggak? Boleh. Ya, jangan, ini ada juga aneh-aneh ya, saya nggak tahu fatwanya dari mana, bingung. Ya. Jadi menunaikan haji, Pak, menunaikan haji di Masjidil Haram itu istrinya ditaruh di hotel, nggak boleh sholat di masjid. Ya, sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya, di kamarnya, di mihrabnya, semakin kecil semakin bagus. Ya. Dia lupa Nabi SAW juga pernah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang wanita mengunjungi masjid-masjid Allah Subhanahu. Jangan kalian larang, enggak boleh dilarang. Jadi ketika dikatakan lebih baik di rumah itu anjuran, afdal. Tapi jangan lupa salat itu bukan cuma ibadah fisik tapi ibadah hati. Kalau wanita ini rindu dengan rumah Allah, rindu berzikir di masjid, maka sholat di masjid pahalanya bisa jadi lebih besar dibandingkan di rumah. Afdoliyah yang berkaitan dengan zat ibadah itu lebih utama dibandingkan afdoliyah makan atau tempat. Afdoliyah tempat wanita itu di rumah betul, tapi zat ibadah itu ada di hati. Kalau hatinya pengennya ke masjid, maka ibadah di masjidnya lebih besar pahalanya, meskipun secara tempat lebih afdol di rumah. Ya. Jadi ketika seorang wanita aku ingin ke masjid, ayo ikut gandeng. Bisa jadi lagi rindu, ingin merasakan salat suasana di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala berkaitan dengan umroh yang berulang-ulang, ya. Bahwasanya orang-orang yang datang dari tempat yang afaqi itu yang jauh dari Mekah, yang harus menempuh 7 lautan dan 7 samudra, ya, bertaruh nyawa, maka boleh dia umroh berkali-kali dalam satu kali safar. Ya. Adapun Nabi SAW tinggalnya memang di Jazirah Arabia, jadi nggak bisa dikiaskan. Itu fatwa Syekh bin Baz, ya, rahimahullah taala. Dan juga berkaitan dengan salat berjamaah. Ketika wanita jauh, orang Indonesia jauh, cilik, gering, ya, jauh-jauh susah-susah sampai Mekah,
nggak pernah ngerasakan sholat di depan Ka'bah. Ya Allah. Padahal sahabat Abdullah bin Umar saja nangis lihat Ka'bah. Antum nggak pengen jadi suami, punya istri, doanya mustajabah, doa di dekat multazam. Jangan lupa sholat itu bukan cuma ibadah fisik, tapi ibadah hati, khusyuk, hatinya ikut ibadah, ya. Dan masjid-masjid sekitar kita pun sama. Tapi kalau dia nggak minta, ya nggak usah dijog-jogi. Yuk balik mereng masjid yuk, nggak usah dijog-jogi. Urusannya pirang-pirang, anak ngurusi bocah, anaknya apa, ngepel, bayar piring. Nggak usah dijog-jogi. Nolaknya dia pasti nggak enak. Ya. Tapi kalau lagi pengen, nggak boleh ditolak. Ya, ikut ke masjid, ayo, melu. Gerakannya les-les. Ya. Siapa tahu doanya lebih mustajab dari Anda. Ya. Karena hatinya tuh, berarti dia lagi pengen ibadahnya, sudah hatinya rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk wanita pun sama, disunahkan salat berjamaah. Kalau ada gerombolan wanita ingin salat berjamaah sendiri, maka itu sunnah. Kalau pengennya ke masjid bareng dengan gerombolan kaum muslimin, salat di masjidnya kaum muslimin, boleh dan tidak boleh dilarang. Tapi ada satu yang makruh. Ini unik ya, antum mau nerapkan atau enggak terserah antum ya. Wa yukrahu makruh li hasna huduruha ma'rijal. Ya. Makruh wanita menghadiri salat berjamaahnya kaum muslimin. Wanita yang seperti apa? Hasna. Hasna itu yang apa? Yang cantik dan jelita, Pak. Ya, bermata jeli. Ya. Jeli ager-ager. Wa yubahu li ghairiha. Adapun yang tidak hasna maka boleh. Makanya karena ini kan beliau bicara tentang kondisi dulu masjid belum pakai shutter. Ya, jadi kemungkinan selisibannya itu tinggi, Pak. Ya, kemungkinan ketemu nang parkiran dan lain sebagainya. Karena antum hasnanya hasna Indonesia, belum lihat hasnanya Arab sih antum. Bahaya, Pak, hasnanya Arab, Turki, Suria, bahaya antum. Ya nggak usah lihat lah. Ya. Bahaya, ya. Makanya makruh, ya, makruh. Tapi kalau mau datang boleh, ya. Lah, zaman sekarang sudah ada shutter, maka makruhnya hilang. Makruhnya hilang. Maka wanita mau hasna, mau tidak hasna, pengen ke masjid, ngajak suaminya, wah antum anter, ya, antum kawal. Insyaallah di masjid ada satarnya, nggak ada masalah. Ya. Wa majalisul wa'dhi kadzalik wa aula, dan majelis-majelis ilmu itu juga mengambil hukum yang sama. Ya. Kon deleng taklimnya siapa sih? Kudu tekan deleng YouTube ya naga. Ndak, disunahkan hadir. Beda, ya. Menghadiri taklim dan melihat lewat YouTube itu ada perbedaan. Perbedaannya adalah tempat, ya, tempat yang didoakan malaikat. Dan malaikat doakannya nggak main-main. Malaikat Allah Subhanahu wa taala itu meminta supaya mereka yang hadir di majelis-majelis ilmu ini diampuni dosa-dosanya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surganya. Doanya nggak main-main. Itu nggak bisa pakai YouTube. Harus hadir langsung. Ya. Maka majelis ilmu juga disunahkan bagi wanita untuk hadir. Ya. Kalau ada saternya, mau hasna nggak hasna sama. Kalau ada, kalau tidak ada saternya, nah baru yang hasna berarti agak mundur-mundur lah. Yang merasa hasna mundur-mundur, ya, belakang, ngumpet, ya, menutup diri. Ya. Yang merasa tidak hasna boleh maju ke depan. Majalisul wa'dhi kadzalik, ya. Kemudian perkara melihat. Nah, ini juga mengenai taklim, ini banyak diperbincangkan tentang sater, ya, antara mubalik dan hadirin dan hadirat, ya, yang hadir di taklim tersebut. Bahwasanya ustadznya tidak boleh langsung berhadapan dengan jamaah wanita. Ya. Antum perhatikan Nabi SAW, para sahabat berdakwah kepada para wanita itu pakai sater apa enggak kira-kira? Tidak ada. Semua dihadapi secara langsung karena makomnya bukan makom ngobrol, makomnya satu arah.
Kapan menjadi fitnah? Ketika makomnya makom mukalamah, makomnya makom ngobrol, itu baru fitnah. Kalau makomnya dakwah, maka sebaiknya jamaah itu melihat langsung, meskipun wanita, melihat langsung. Lah ustadznya bagaimana? Ustadznya juga terikat dengan aturan supaya menundukkan pandangan. Kenapa melihat langsung? Karena dia harus melihat bagaimana ilmu itu disampaikan. Disampaikan para ulama, kebanyakan yang hadir di majelisnya Imam Ahmad itu ingin melihat bagaimana beliau menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Karena Imam Ahmad kalau menyampaikan ilmu itu tulus ikhlas, cara menyampaikannya aja sudah menenangkan. Lihat orang, lihat Imam Ahmad itu sudah ayam, baru lihat tuh sudah tenang. Melihat ilmu dan amal terjadi pada diri satu orang, keikhlasan yang mendarah daging itu orang sudah senang. Dan mayoritas yang hadir majelis Imam Ahmad itu pengen lihat beliau cara menyampaikannya, bukan isinya. Isinya kadang orang awam tidak paham, karena yang disampaikan mungkin ilmunya berat, banyak orang awam tidak paham. Tapi cukup lihat bagaimana keikhlasan seorang alim, seorang abid zahid, itu sudah menginspirasi. Lihat tok aja sudah senang ya. Makanya kalau saya pribadi lebih cenderung kepada taklim tablik gitu ya, itu ibu-ibu itu juga supaya nggak ngobrol sendiri Pak. Ketika disater dengan komunitasnya itu yang ada ngobrol cerita tentang parenting, padahal kajiannya tentang azab kubur. Kajian tentang azab kubur karena di saat orang konangan ustadz kalau ngobrol parenting dewek, gawe halakoh dewek, malah tahsin sekalian. Ya, karena nggak dikontrol, nggak bisa diawasi. Coba kelihatan dia nggak akan berani ngobrol sendiri. Terkontrol secara adab, nggak berani ngobrol sendiri, bahkan sekedar lingak-linguk aja malu. Ya. Maka taklim itu sekarang bahkan dianggap seakan standar sunnah ya. Tablik akbar yang sunnah itu kalau wanitanya tidak kelihatan, yang ada ngobrol sampai Ustadz Yazid itu kan marah, Allah yarham, berkali waktu terakhir di Ali Irsyad ya enggak, itu jangan ngobrol sendiri, ibu-ibu jangan ngobrol sendiri, anaknya suruh diam, kan berkali-kali beliau begitu. Kenapa? Ya karena tertutup. Yang terbukanya bukan berarti buka bral itu ya, bukan. Dibuat sater yang dia tetap bisa melihat setinggi 60-70 cm ya. Menutupi badannya tapi dia masih bisa melihat. Nah, itu bagus ya. Tapi kalau disater juga bagus, sama saja. Akan tapi kalau diperhatikan bagaimana para fuqaha mengatakan disunahkan untuk wanita hadir di majelis-majelis ilmu. Kalau ternyata nggak bisa lihat, apa bedanya dengan nggak usah hadir kemudian nonton di HP? Kan sama aja, nggak bisa lihat juga. Ya. Maka yang dimaksud adalah melihat bagaimana ilmu itu disampaikan. Nabi SAW menyampaikan pada para sahabat langsung, sahabat Umar langsung, para sahabat langsung menyampaikan sahabat, karena makomnya bukan makom ngobrol, saya sampaikan tadi. Makomnya bukan mukalamah, makomnya dakwah. Ya, makomnya dakwah. Baik. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.